di samping perperangan yang terjadi antara Israel dan Iran, Gaza tetap terbakar hancur. Dalam sepekan ini setidaknya 149 lebih nyawa yang melayang dalam kasus pemberian sedekah bantuan makanan yang oleh mereka rakyat Gaza berharap sebagai bentuk kehidupan, tapi bukan kehidupan yang mereka terima, justru ditembak, justru dibombardir. 149 dalam waktu yang singkat nyawa. Allah tunjukkan ini ke hadapan kita untuk apa? Agar orang-orang beriman kokoh dengan keimanan. Bukan hanya persoalan hablum minallah, tapi bagaimana kalian meningkatkan keimanan hablum minan nas yang kelak dipertanggungjawabkan. Mana kalian orang-orang yang mengaku beriman, kemana keberpihakan kalian? Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun 'alim. Wa qala Allah ta'ala idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajju bi'arafatin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yahtammu bi amril muslimina falaysa minhum. Sadaqallah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Tak lupa kami berwasiat kepada kita semua tentang ketakwaan kepada Allah. Salah satu bentuk cara terbaik untuk mendapatkan keridhaannya. Seperti yang Allah katakan dalam surat An-Nisa, "Wa laqad wasaina alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Telah kami wasiatkan kepada kalian tentang ketakwaan dan begitu juga orang-orang sebelummu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Allah mengingatkan kepada semua para nabi dengan memberikan mereka sahifah, lembaran-lembaran tentang tauhid, tentang hari akhir, tentang akhlak, tentang syariat, kemudian tentang nabi yang akan datang di akhir. Dalam setiap kitab, baik Taurat, Zabur ataupun Injil, begitu juga Al-Quran sebagai penyempurna 3 kitab sebelumnya. Di dalam kitab ini Allah menuliskan, memerintahkan kepada kita. Perintah pertama yang terbangun di dalam perintah tersebut adalah ketakwaan kepada Allah, mengesahkan Allah. Di bulan yang mulia ini kita diberikan 2 ibadah yang sangat mulia. Yang pertama Yaumul Id, Yaumul Qurban, hari kurban. Yang kedua Al-Hajj, haji. Yang di dalam haji tersebut banyak ritual-ritual. Yang ritual-ritual tersebut bukan hanya sekedar hablum minallah, tapi begitu juga hablum minan nas. Di dalam Yaumul Qurban diartikan kurban karena kedekatan. Setiap orang beriman
disunnahkan secara takkid, sangat ditekankan bagi orang beriman melakukan kurban. Artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu yang dia cintai melalui hewan kurban. Ilustrasi kecintaan kepada hewan kurban yang diberikan kepada Allah melalui dua sejarah yang terkandung, melalui dua sejarah yang diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sejarah Habil dan Qabil, begitu juga sejarah Ibrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana cara manusia mendekatkan diri kepada Allah? Hablum minallah. Mereka diperintahkan untuk bersedekah dengan sebaik-baik sedekah kepada orang yang dari harta yang dia cintai, kepada orang yang berhak menerima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi inti poin daripada itu adalah bagaimana umat muslim hari ini atau umat muslim setelahnya mampu menyerahkan semua yang dia cintai karena Allah. Begitu juga puncak tertinggi Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sudah lama tak diberikan anak, tapi kemudian dianugerahkan oleh Allah seorang anak yang saleh, anak yang beriman, yang ditinggalkan dengan keimanan, yang dididik penuh keimanan oleh ibunda tercinta untuk dekat kepada Allah. Tapi lihatlah bagaimana proses hidupnya ketika tinggal di padang pasir tanpa ada kehidupan, setelah ditemukannya sumur Zam-Zam, setelah ditemukannya air yang melimpah, Zam-Zam, Zam-Zam, air yang kemudian dipaksakan untuk berkumpul, air yang begitu suci, yang begitu mulia. Dengan air Ismail bersedekah kepada setiap para mereka yang datang melalui jalur yang mereka tinggalkan, yang ketika itu belum terkenal dengan Makkatul Mukarramah, yang masih dikenal oleh sejarah adalah Hijaz, yang kemudian kota itu berubah menjadi tempat yang begitu indah yang disebut dengan Makkatul Mukarramah, yang ketika itu pondasinya pun belum ada, yang kemudian Ibrahim beserta anaknya diperintahkan untuk membangun kembali bangunan yang disebut dengan Ka'bah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang hari ini ritual itu dimasukkan dalam ritual perjalanan haji dan umrah bagi setiap orang-orang beriman. Abdul Muttalib pada masanya kakek daripada baginda Nabi Muhammad SAW, ayah daripada Abdullah, seorang pemimpin yang baik, tegas, mulia, yang sangat disegani, bermimpi. Di dalam mimpi dia ada satu perbuatan yang diperintahkan oleh nenek moyang mereka dan pemimpin-pemimpin sebelumnya untuk bersedekah air minum dan makan kepada orang-orang yang datang berhaji pada masanya. Satu ketika kebingungan Abdul Muttalib, tidak ada lagi air, sulit, harus mengeluarkan banyak biaya untuk membeli air untuk bersedekah kepada orang-orang yang berhaji pada masanya. Bermimpilah dalam mimpi dia untuk menggali satu sumur yang belum disebutkan. Dalam 3 mimpi berturut-turut kemudian diberikan petunjuk singkat dalam cerita. Abdul Muttalib menemukan titik di mana sumur Zam-Zam pernah dibendamkan oleh kabilah Khuza'ah yang pernah memberontak dan melakukan kerusakan pada masanya di tanah Hijaz 200 tahun sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbuatan yang dilakukan oleh Abdul Muttalib memberikan makan dan minum kepada penduduk-penduduk haji, orang-orang yang datang berhaji ketika itu, dalam bentuk sedekah, dan tidak dititik beratkan kepada mereka yang datang, karena ini adalah perbuatan yang diturunkan oleh nenek moyang mereka, satu perintah dan perbuatan yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini sumur Zam-Zam begitu mulia. Bahkan hari ini orang merasakan Zam-Zam di mana-mana. Bahkan tidak hanya
di kota Mekah, tapi di luar kota Mekah semua merasakan air Zam-Zam, air yang mulia, yang dulunya disedekahkan, yang dulunya diberikan cuma-cuma, agar semua merasakan kesucian dalam bentuk sedekah. Perbuatan dalam ritual haji tidak hanya sekedar mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, haji yang sesungguhnya, al-hajju bi Arafat, cuma di padang Arafah. Tapi dalam ritual di padang Arafah, banyak perbuatan-perbuatan yang tidak hanya sekedar hablum minallah, tapi kita diperintahkan hablum minan nas, juga berbuat baik kepada manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 40 hari lamanya mereka melakukan haji, yang ritual haji hanya terdapat 1 hari secara hukum dan syar'i. Karena jika mereka tidak mengikuti Arafah, sakit mereka berhalangan mereka, maka terputuslah haji mereka. Satu-satunya perbuatan dalam ritual haji yang tak boleh ditinggalkan secara syar'i, sekalipun berada dalam keadaan sakratul maut, hanya Arafah. Wajib hadir di Arafah, sekalipun dalam kondisi koma ataupun sakaratul maut. Di dalam ritual haji yang kita temukan dalam sejarah tentang lempar jumrah, tentang Safa dan Marwah, dilakukan dan diberikan kepada orang-orang beriman, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur kepada Allah. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa, agar mereka beriman, agar mereka menjadi manusia yang dicintai oleh Allah. Maka karakter orang yang dicintai oleh Allah dari sekian banyak ritual dalam ibadah haji yang mereka lakukan, bukan hanya terletak pada hablum minallah, tapi begitu juga terletak pada hablum minan nas. Karena ritual haji tidak hanya sekedar membentuk ketaatan kepada Allah, tapi begitu juga menimbulkan akhlak yang mulia. Para ulama mengatakan, tolak ukur yang disebut sebagai haji yang mabrur bukan terletak kepada hanya melakukan ritual haji, tapi setelahnya, apakah mereka tetap menjaga istiqamah salatnya, istiqamah mereka melakukan ketaatannya, sedekahnya, berakhlak muliakah? Akankah mereka masih memakan yang haram? Akankah mereka masih menindas orang yang lemah? Dari karakter haji atau praktek haji yang telah mereka buat. Maka hajjan mabrura wa sa'yan maskura tidak bisa didapatkan ketika hanya dalam melaksanakan ibadah haji saja. Tapi tolak ukurnya, kata Yusuf Al-Qaradawi, ma ba'da fa'alu, apa yang telah mereka buat setelahnya. Artinya, ketika mereka selesai melaksanakan ibadah haji, pulang ke tanah mereka, apa yang mereka lakukan? Masihkah mereka menindas? Masihkah mereka korupsi? Masihkah mereka mengambil yang haram? Masihkah mereka berkorupsi? Melakukan perbuatan aniaya? Tak bisa menjadi tolak ukur ketika praktek di tempat. Maka hajjan maskura, hajjan mabrura, wa sa'yan maskura, wa amalan salihan maqbulah, wa tijaratan lan tabur, akan didapatkan setelah mereka kembali ke tanah air dan istiqamah dengan predikat yang mereka miliki. Akhlaknya mulia. Maka tolak ukur yang tampak hari ini adalah akhlakul karimah ma ba'dal hajj. Akhlak yang mulia setelah mereka melaksanakan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam konteks akhlak mulia, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis, la yaqifanna ahadukum mauqifan zulm yaqtulu rajulun zulman illa alaihi tanzilu al halak. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, karakter akhlak yang mulia yang paling tinggi bukan terletak pada al-amru bil ma'ruf saja,
tapi begitu juga kepada an-nahyu anil munkar. Apa kata baginda Nabi? Janganlah kalian orang-orang beriman la yakifanna ahadukum mauqifan, berhenti ketika melihat kezaliman terjadi di tengah umat manusia, sementara mereka menyaksikan kezaliman tersebut dan mereka hanya berdiam diri. Nabi bilang dalam hadis yang lain, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk golongan orang-orang beriman siapa di antara mereka yang beriman yang merasa mendapatkan predikat mabrur, mukmin, tapi mereka ketika melihat kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran, lebih tepatnya al-munkar, tapi mereka hanya berdiam diri, kecuali Allah turunkan kepada mereka azab dan kemurkaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat hari ini banyak sekali orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, al-amru bil ma'ruf, tapi jauh sangat kita melihat an-nahyu anil munkar. Kenapa demikian? Karena manusia hari ini lebih condong untuk berfikir akan diri dia sendiri. Ilustrasi ini Allah sampaikan. Allah tampakkan di hadapan manusia hari ini, di hadapan orang-orang beriman, di mana keberpihakan Anda hari ini. Ketika kasus Palestina menjadi tumpuan tertinggi dalam urusan kemungkaran dan kerusakan di muka bumi ini, umat muslim hanya mampu berdiam diri dan tak berani bersuara. Bahkan negara-negara yang mengaku muslim, mereka melarang saudara-saudara muslim yang ingin membantu dalam bentuk apapun, mereka larang dan mereka berikan sanksi dengan alasan yang sangat-sangat tidak bisa diterima. Urusan kemanusiaan. Maka hari ini bukan persoalan Gaza yang terbakar, tapi hari ini kita melihat manusia-manusia beriman, tapi hati dia terbakar. Mereka tak sedih. Mereka melakukan haji, umrah, terus menerus, meningkatkan keimanan hablum minallah, tapi lupa dengan hablum minan nas mereka. Panggilan yang nyata bagi orang beriman hari ini adalah bagaimana keberpihakan kita terhadap Palestina yang kelak di akhir zaman menjadi tempat akhir bagi orang-orang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu datang bantuan makanan kepada mereka. Ribuan manusia datang mengambil makanan sebagai bentuk harapan kehidupan, bukan harapan kehidupan yang mereka terima. Ketika bantuan makanan datang, mereka ditembak, bukan diberikan, ditindas. Di samping perperangan yang terjadi antara Israel dan Iran, Gaza tetap terbakar hancur. Dalam sepekan ini setidaknya 149 lebih nyawa yang melayang dalam kasus pemberian sedekah bantuan makanan yang oleh mereka rakyat Gaza berharap sebagai bentuk kehidupan, tapi bukan kehidupan yang mereka terima, justru ditembak, justru dibombardir. 149 dalam waktu yang singkat, nyawa melayang. Allah tunjukkan ini ke hadapan kita untuk apa? Agar orang-orang beriman kokoh dengan keimanan, bukan hanya persoalan hablum minallah, tapi bagaimana kalian meningkatkan keimanan hablum minan nas yang kelak dipertanggungjawabkan. Mana kalian orang-orang yang mengaku beriman, kemana keberpihakan kalian? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka jangan pernah mengaku menjadi orang-orang yang mendapatkan predikat mabrur, mukmin, jika kita tidak mencintai sesama muslim. Salah satu bentuk kecintaan kita hari ini terhadap sesama orang-orang muslim dan orang-orang mukmin adalah saling membantu antara satu dengan yang lain.
Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam hadisnya. Unsur akhaka zulman au mazluman. Bantulah saudaramu yang sedang dizalim atau yang terzalimi. Maka itu bentuk keimanan yang tertinggi yang berada dalam diri orang-orang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, bentuk keimanan yang tertinggi adalah bagi orang beriman bukan hanya sekedar al-amru bil ma'ruf, tapi bagaimana kita mampu menjunjung tinggi dan berbuat terhadap an-nahyu 'anil munkar. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqillaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah wa yaqinan sadiqah wa amalan salihan maqbulah wa tijaratan lan tabur. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma khtibna bi husnil khatimah ولا تختمنا إلا بحسن الخاتمة اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة